Ya, gue baru selesai nonton ya salah satu film drama pengadilan asal Korea Selatan yang tidak hanya tegang dan intens, tapi sepanjang nonton tuh bikin gue pengen marah-marah gara-gara penggambaran sosok antagonisnya yang merupakan oknum yang mempermainkan pengadilan dan jadi tidak adil gitu. Jadi 4 kata lucu ya, pengadilan yang tidak adil gitu. Bener-bener dah gitu, kayak gua marah-marah dan lain sebagainya. Tapi film ini tuh mengeksplor sisi kemanusiaan yang bikin dada tuh rasanya sesak dan hela nafas panjang gitu. Dan gue pengen bahas sih di video kali ini gitu. Oke, jadi sebelum kesana gue pengen jelasin dulu kali ya premisnya gitu. Jadi film ini tuh inspired from true events. Jadi bukan based on true story ya. Jadi inspired. Beberapa nama-nama karakter utamanya tuh berbeda dibanding nama-nama orang aslinya gitu. Jadi ya sebagai referensi aja gitu. Karena ya namanya film, ada unsur fiksinya gitu. Jadi ya begitulah. Jadi ceritanya tuh tentang apa sih? Ini adalah sebuah pengadilan pasca insiden pembunuhan Presiden Korea Selatan yang dianggap diktator. Ya memang diktator sih gitu. Jadi kayak ya kekuasaan penuh lah gitu. Dia kalau nggak salah berkuasa tuh 18 tahunan gitu. Jadi 18 tahun dia seorang diktator, dibunuh akhirnya oleh 6 atau 7 anggota Badan Intelijen Korea Selatan gitu. Jadi salah satunya bernama Park. Park ini latar belakangnya adalah seorang tentara yang masuk ke dalam Badan Intelijen Negara, dan setelah melakukan pembunuhan si presiden, dia tuh diadili. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, dia tuh dianggap sebagai tentara yang mau melakukan makar gitu, mau menumbangkan pemerintahan Korea Selatan. Ini bisa berakhir hukuman mati. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ya karena dia tentara, dia seakan-akan mau tidak mau menjalankan perintah dari atasan gitu. Jadi dari 2 kemungkinan ini, dia pengennya yang ini nih. Oke. Jadi kalau yang ini dihukumnya tuh nggak hukuman mati. Nah, gimana caranya supaya yang ini terjadi? Dia dipertemukanlah dengan seorang pengacara lihai bernama Jung. Si Jung ini lihai dan digambarkan cukup cerdik atau licik lah gitu. Ketika mereka bertemu, mereka mulai menyusun strategi gimana cara berargumen di proses pengadilannya nanti. Tapi sialnya, karena si Park ini kan tadi latarnya adalah seorang tentara, dia tuh proses pengadilannya harus pengadilan militer. Kalau pengadilan militer tuh beda lagi caranya. Nah, di tengah kompleksitas situasinya, ada oknum yang mensiasati sistem pengadilannya, dicari-cari celahnya, supaya dia diuntungkan dan ya dia jadi punya apa ya bilangnya, peluang untuk berpolitik gitu. Itulah kejamnya sistem pengadilan di tahun 1979 pada saat itu gitu ya, masih ada lubang-lubangnya, masih bisa disiasati, membuat hak asasi manusia tuh bisa jadi ya cuman mainan doang lah buat oknum ini gitu. Itu gue suka banget sih secara penulisan menggambarkan sebegitu bobroknya di tahun-tahun masa lalu tuh bisa sebegitu ya gitu. Gue mulai bahas lah ya apa aja yang gue suka banget dari film ini. Yang pertama jelas dari segi penulisan konsep ide ceritanya gitu. Gue tuh seneng ya, film ini tuh nggak cuma fokus di sebegitu kompleksnya proses pengadilan militer dan hukumnya seperti apa, tapi dia juga bisa fokus di eksplorasi sisi kemanusiaan karakter-karakter utamanya. Si tentara Park, si pengacara Jung gitu, dinamika mereka tuh chemistry-nya bener-bener apa ya, di situasi yang bikin jantung berdebar kencang gitu. Wah, ternyata nih nasionalisme seorang tentara Korea Selatan di situasi yang dilematis tuh sebegini ya gitu. Jadi kalian coba bayangin ya, kalian jadi tentara Korea Selatan di posisi si tentara Park ya. Sebagai tentara, ada 2 nih pilihannya. 1, nurut presiden tapi dia diktator. Atau yang kedua, dia ngebela negaranya. Gimana cara ngebela negaranya? Ya kalau ada diktator, ya dieksekusi sama dia gitu, supaya negaranya aman. Kan 2 hal ini ya jadi utara dan selatannya moral kompas seorang tentara lah gitu. Gimana sih kayak nasionalisme dan patriotismenya tuh diujinya tuh sampai sebegitunya. Si pengacara Jung sebagai pengacaranya di titik nol ceritanya, dia tuh sifatnya seperti apa, tapi begitu dia mulai bertemu dengan Tuan Park ini nih, si Mr. Park atau tentara Park, ternyata proses hukum dan pengadilannya tuh jadi perjalanan spiritual buat dia gitu. Dia tuh di akhir filmnya nanti digambarkan seperti apa, seru banget gitu, bener-bener sangat mengalir lah. Gue suka konsep berceritanya tuh dikemas sedemikian menarik. Nah, yang kedua adalah menariknya cerita yang sudah mereka kerjakan ini berhasil diperankan oleh para pemerannya dengan bagus banget. Bagus. Jadi
gue tuh suka sama pemeran Lee Sun Kyun sebagai Park ya. Jadi pemerannya Park ini diperankan oleh Lee Sun Kyun. Dia nih almarhum. Nah, gue tuh respect banget lah gitu. Jadi ini tuh salah satu film terakhir dia ya, sebelum dia meninggal atau wafat. Gue ngelihat di sini aktingnya dia tuh bagus banget. Jadi coba kalian bayangin dia sebagai seorang tentara yang tadi gue udah jelasin ya, di situasi yang dilematis. Di film ini ada penggambarannya tuh bermacam-macam gitu. Penggambarannya bermacam-macam, eksplorasi dan eksekusi emosinya tuh sangat beragam dan penuh warna lah. Jadi dia di momen-momen pengadilan di masa sekarang gitu ya, dia wajahnya tuh berusaha untuk tegar dan lain sebagainya, memperjuangkan harga diri dia sebagai tentara tuh, patriotisme dan nasionalismenya tuh ada di mana di situ gitu. Tapi pada saat adegan flashback atau reka ulang kejadian gitu ya, dia nih diperlihatkan kalau lu dapat misi sebegitu pentingnya, kita akan eksekusi si presiden diktator ini gitu. Apa nggak kalian panik? Coba bayangin kalian panik gak gitu? Panik gak? Ya panik lah. Itu dibahasakan oleh bahasa tubuhnya tuh dengan sangat bagus gitu. Jadi kalian bisa lihat tatapan dan raut wajahnya tuh sampai keringetan gitu ya. Kayak gue tuh nonton tuh ikutan tegang gitu. Kayak sesimpel masuk ke dalam mobil, nyetir, ngobrol sama orang di dalam mobil tuh, kalimat-kalimat dialognya yang dirancang ya, misalkan singkat jelas padat, tapi diakhiri dengan kayak tatapan matanya kosong atau ada isinya gitu. Aduh, rasa frustasinya tuh berhasil tersampaikan ke gue juga sebagai penonton. Kayak mereka yang tegang, gue juga ikutan tegang nih duduk di kursi nonton gitu. Aduh. Di sisi yang lain ya, si pengacara Jung diperankan oleh Jo Jung Suk ya. Jo Jung Suk juga, bagus banget aktingnya. Gue tuh sempat gergetan di awal, karena kan dia sebagai pengacara yang licik tuh, cara liciknya dia digambarkan seperti apa. Dari gaya ngomongnya, wah petantang-petenteng banget. Tapi begitu mulai terjadi developmentnya di tengah cerita dan lain sebagainya, mungkin di trailer ada ya, ada satu momen emosional, momen mental breakdownnya dia tuh, itu eksekusinya tuh bagus banget gitu. Kayak namanya oknum, kalau jahat, kalau mempermainkan orang, bisa sampai sebegitunya ya, menekan mental orang tuh bener-bener kayak, anjir lu, itu manusia lo di depan lu gitu, kok lu kayak nggak nganggep manusia gitu. Nah, si Jo Jung Suk ini sebagai korban yang dibully ya, tanda kutip, oleh oknum, itu bagus banget aktingnya gitu. Dia nggak ada tuh aktingnya lebay gitu, emosinya tuh tepat gitu. Gue kalau jadi dia sih juga ya kehilangan harapan itu gitu. Aduh, gue kehabisan kata-kata sih ngegambarin dia bagus. Gue nggak bermaksud lebay gitu, tapi ya gue suka banget sih sama mereka acting. Nah, poin ketiga yang gue suka dari film ini, gue tuh suka dari segi konsep presentasi visual dan audionya. Dari segi audio, scoring, gue ngerasa pilihan-pilihan lagunya, melodi-melodinya itu menggambarkan situasi tegang yang berbeda-beda tuh bisa beda musiknya gitu. Jadi bayangin pada saat si tentara Park sebelum dan sesudah mengeksekusi presiden yang diktator, masuk ke dalam mobil, nyetir, ngobrol dan lain sebagainya, itu lagu tegangnya tuh seperti apa. Tapi tiba-tiba balik ke masa sekarang pas adegan di dalam pengadilan ya, begitu momennya si pengacara Jung naik ke atas panggung, berbicara argumennya dia apa, lagunya tuh bisa tuh dimasukin lagu semacam heroik gitu, kayak seakan-akan penuh harapan. Anjir, ini dia argumennya bagus banget nih gitu. Tiba-tiba lawan bicaranya counter argumen gitu ya, argumennya dibantah gitu. Langsung balik lagi musiknya tegang gitu, kayak begitu aja terus tuh sampai akhir film selama 2 jam gitu. Kayak ada harapan tiba-tiba dibenturin, ada harapan tiba-tiba dibenturin, terus kayak ya solusi dari filmnya seru banget sih gitu. Kayak musik tuh bisa sepengaruh itu ya dalam menciptakan feel emosi adegan, itu yang gue suka. Nah, kalau dari segi visualnya, mungkin gue belum ketemu yang benar-benar adegannya grande buat gue gitu, tapi gue respect dan apresiasi banget. Ada satu adegan tuh yang dikonsepin penuh makna. Itu gue suka banget gitu. Jadi ini gue spill sedikit gak apa-apa ya, buat kasih konteks aja. Ada satu adegan di agak awal lah, si pengacara Jung bersama dengan beberapa pengacara lainnya itu keluar dari taksi bareng-bareng. Ini taksi, bayangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mobil, 7 sampai 8 mobil taksi lah berjejer. Terus dibikin adegannya, oke, kita keluar bareng ya, 1, 2, 3 gitu. Set. Wah, keluar dari taksi, slow motion sedikit gitu, jalan ke gedung pengadilannya gitu secara bersama-sama. Gue pas nonton tuh agak tergelitik aja, buat apa dibikin kayak gini, efek dramatisasi aja gitu. Tapi begitu gue nonton, begitu gue ngerti konteks dan ya situasinya tuh is very very fucked up like this gitu, kayak fuck this shit gitu.
sedesperate itu, putus asa banget dari tengah sampai akhir, gue akhirnya jadi ngerti kenapa adegan taksi itu harus digambarkan keluar dari taksi itu secara bersamaan, karena ada maknanya gitu, karena ada maknanya. Kalau mau bahas maknanya, yuk kita diskusin di kolom komentar aja gitu, karena gue nggak pengen spoiler di videonya sih gitu. Itu 3 hal yang gue suka banget dari filmnya. Nah, kalau ngomongin soal kekurangan, mungkin gue ngerasa cuma 1 aja sih kekurangannya. Gue ngerasa kayaknya menjelang paruh akhir filmnya, ada beberapa adegan tiba-tiba mau tidak mau ya harus dieskalasi dengan sangat cepat, jadi nggak ngalir gitu. Mungkin berkaitan dengan durasi, jadi kayaknya ada beberapa adegan yang kayak di take out atau nggak masuk dalam editing lah gitu. Tapi setidaknya esensi utama ketegangan ceritanya tetap terjaga dengan baik gitu. Dia mengeksplor ya manusia tuh, sisi kemanusiaannya yang berusaha memperjuangkan hak asasi manusia tuh bisa sampai sedramatis ini loh. Tapi di saat yang bersamaan, kalau oknum yang tai, jahat banget gitu ya, ya hak asasi manusia tuh semurah ini harganya gitu, kayak ya begini-begini aja, dan ya yang penting gue untung, yang penting gue dapet titik-titik lah gitu. Itu bener-bener eksplorasi ya, seru banget sih gitu. Jadi itu aja sih yang bisa gue bahas ya di video kali ini. Gue termasuk yang suka dari film Land of Happiness. Kalau kalian ada yang udah nonton film ini, gimana komentarnya? Tulis di kolom komentar, kita diskusin bareng-bareng gitu, oke? Gue Raya pamit undur diri, sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya, oke? Bye-bye semua, thank you.